Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jika kita membahas ikhwal pasar, kita tentu akan teringat sebuah ayat wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang curang. Ya, orang-orang yang mempermainkan timbangan. Orang-orang yang menakar, yang melebihkan untuk dirinya dengan cara yang curang. Dan ketika mereka melakukan itu semuanya, disambung ayatnya kalabarona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Mereka hanya akan menambah rona, menambah noda, kotoran ke dalam apa? Ke dalam kolbunya. Kalabarona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Dan mereka itu akan kemudian hancur karenanya. Dan inilah yang membuat betapa pasar ini menjadi penting. Rasulullah SAW ketika masuk berhijrah ke Madinah, beliau pertama kali tentu mendirikan yang namanya masjid. Untuk apa? Untuk menempa keimanan. Untuk kemudian membangun bagaimana kesolehan secara ritual. Tetapi beliau pun membangun yang namanya pasar. Di mana pasar adalah simbol hablum minan nas. Pasar inilah yang kemudian menempa orang-orang untuk apa? Berlaku jujur, berlaku adil, dan segala sesuatu interaksi sosial yang dibangun berdasarkan keimanan. Karenanya penting sekali orang-orang memahami bahwa ketika masuk pasar, ya, ini ada sebuah doa yang sederhana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit. Wa huwa hayyun wa la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, dengan doa tersebut ya Rasulullah SAW itu mengajarkan kita agar supaya seluruh aktivitas kita di dalam pasar ini menjadi berkah, ya, menjadi amal soleh dan ladang amal. Ingat, pasar itu tempat di mana yang paling banyak setannya, yang paling banyak jin yang mengganggu manusia. Ada satu nama setan di pasar itu namanya Zalitun, ya, dan dia akan selalu mengganggu orang-orang untuk apa? Untuk menjadi boros orang-orang agar supaya lupa apa yang seharusnya dia beli atau apa tujuan dia ke pasar. Seringkali kan banyak ibu-ibu yang datang ke pasar mau beli sesuatu, misalnya mau beli sayur, tiba-tiba belinya jadi banyak sekali. Nah, inilah yang menjadikan orang itu tidak menjadi fokus. Nah, karenanya kalau kita melihat bagaimana hukum di pasar, bagaimana adab jual beli yang insya Allah mendatangkan keberkahan, yang kemudian kita harus melihat agama menuntun ini semuanya. Karenanya agama Islam adalah agama yang komprehensif, yang menyeluruh, yang juga menuntun kita di dalam bagaimana berinteraksi sosial, juga berinteraksi jual beli. Dan yang menarik adalah ketika at-tijaratu tuhaditsu al-ansab, jadi disebutkan bahwa perdagangan itu sesungguhnya menciptakan hubungan kekeluargaan. Karenanya mari kita berdagang dengan perdagangan yang dituntun oleh Rasulullah SAW, perdagangan yang membawa berkah, perdagangan yang akhirnya menyatukan hati atau ta'liful qulub, menyatukan kita semuanya. Dan dengan itu semuanya insya Allah ekonomi umat akan bangkit dan kita semuanya akan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang-orang yang banyak, insya Allah. Tidak ada yang lebih baik dari yang berbicara ataupun yang mendengarkan, karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Saya Erik Yusuf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.